Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Masih tetap sehat? Kalau hari ini terasa badan tidak begitu enak atau mungkin ada demam atau flu atau batuk, jangan takut memberitahu orang tua ya, supaya cepat bisa diobatin. Baiklah anak-anak, ini masih tetap di matematika kelas 4 semester 1 dan masih tetap tentang pecahan nanti. Tapi pecahan apa kita lihat aja. Sebelum dimulai kita berdoa dulu ya, mengharap keberkahan. Semoga ilmu kalian nanti manfaat, dipermudah untuk menggapai segala cita-citanya ya. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Di bagian yang ketiga ini kita akan belajar tentang pecahan desimal. Masih tak pecahan tapi pecahan desimal ya. Yaitu di bagian pertama mengubah bilangan pecahan ke desimal. Dari pecahan nanti dirubah ke desimal. Sudah baca barusan apa yang dikatakan oleh Mr. X? Ada 2 cara katanya ya. Kalian nanti pilih mana yang paling mudah, atau untuk mencoba bisa dipakai dua-duanya, boleh. Tapi kalau menurut Bu Dewi, kalau salah satu kalian menganggap ada yang menurut kalian gampang, ambil itu saja ya. Caranya, cara mengubah pecahan biasa ke desimal ada 2 cara. Satu, yang pertama mengubah penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000 dan seterusnya. Cara ini bisa digunakan apabila penyebutnya bisa kita rubah. Dirubah maksudnya bukan langsung dirubah sendiri, enggak ya. Kan kemarin itu untuk menyamakan penyebut yang pecahan senilai, kalau pengen berubah itu kan dikalikan dengan angka yang sama gitu ya, antara bawah dan atas. Ini kalau 1/3, 3 ini yang penyebutnya ini, 3 ini mau dikalikan berapa? Ke 10, ke 100 dan ke 1000. Kan ini nggak bisa ya. Jadi karena penyebutnya nggak bisa, maka ini tidak bisa pakai cara ke-1 ini, tidak bisa pakai cara pertama mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100 ataupun per 1000. Pakai cara apa Bu? Nanti ada cara yang lainnya ya. Contoh kita lihat, perhatikan 3/5. 5 ini, penyebut 5 ini bisa menjadi penyebut berapa? 10 bisa nggak? 100? 1000? 5 ke 10 bisa ya. Ke 100 juga bisa, ke 1000 juga bisa. Karena ke 10 bisa, jadi tidak usah ke 100 biar nanti angkanya tidak terlalu besar. 5 ini kita nanti jadikan per 10 penyebutnya. Nah, 5 menjadi 10 diperoleh dari 5 kali 2. Kalau di bawah nanti dikali 2, maka di atas juga dikali berapa? Dikali 2, samakan 5 kali 2 hasilnya 10. Kemudian 3 kita kalikan berapa? Kita kalikan 2. Harus sama ini ya. Kalau yang di bawah dikali 2, maka di atas juga dikali 2. Kalau yang di bawah dikali 5, di atas juga dikali 5. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Karena per 10, maka nanti satu angka di belakang koma. Karena ini per 10, maka nanti satu angka di belakang koma. Nah, 6-nya tinggal dipindah aja. Karena satu angka, kita kan di sini cuma punya
satu angka memang. Nah, di belakang koma berarti langsung aja pindah. Bu, yang di depan diisi apa? Karena tidak ada angka lagi, maka kita pinjam 0. Sehingga hasilnya 3/5 kalau dirubah ke pecahan desimal menjadi 0,6 ya. Mengapa kok satu angka di belakang koma? Karena di sini per 10. Kita lihat contoh berikutnya. 45/25. 25 ini bisa nggak kita jadikan 10? Nggak bisa ya, karena lebih besar 25 ini. Maka coba ke 100. Kira-kira bisa apa enggak? Dikali berapa? Coba dibayangkan. Kalau penyebutnya kita jadikan per 100, 25 dikali 4. 25 menjadi 100 diperoleh dari 25 dikali 4. Ingat, kalau yang di bawah dikali 4, maka nanti di atas juga dikali 4. Harus sama, itu peraturannya, harus sama. 25 dikali 4 hasilnya 100. 45 dikali 4 hasilnya 180. Karena per 100, maka nanti dua angka di belakang koma. Kalau tadi karena per 10, satu angka di belakang koma. Sehingga jadi gimana nanti? Nah, 80 nih. Coba hitung dari belakang. 081. Jadi dua angka itu ngitungnya dari belakang ya. Angka 08 taruh di belakang koma. Sedangkan angka 1 mau ditaruh di mana? Angka satunya taruh di depan ya. Lagi-lagi contoh 9/8. 9/8. 8 ini bisa nggak ke 10? Bisa Bu, kalau ditambah 2. Tidak boleh ditambah, ini harus dikali ya. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah, tapi harus dikali. Sehingga 8 ini kemana ya kira-kira? Ke 100 bisa nggak ya? Penyebutnya kita jadikan per 1000. Kalau 8 kita jadikan per 1000. Ada yang tahu nggak itu dikali berapa? Dikali 125. Kalau di bawah dikali 125, maka di atas juga dikali 125. 8 kali 125 sama dengan 1000. 9 kali 125 sama dengan 1125. Karena per 1000, maka nanti 3 angka di belakang koma. Coba diingat lagi. Kalau per 10, berapa angka di belakang koma tadi? 1. Kalau per 100, 2. Kalau per 1000, 3 ya. Kita coba langsung aja. Kita hitung dari belakang. 5, 2, 1. Berarti ini ya, 3 angka ini ditaruh di belakang koma. Kemudian angka 1 yang di depan taruh di depan. Cara yang kedua itu jadi cara yang pertama. Cara yang kedua, dibagi antara pembilang dan penyebutnya. Dibagi antara pembilang dan penyebutnya. Contoh 3/4. Berarti 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 itu kan tidak bisa. Sehingga pinjam 0 menjadi 30. Karena pinjam 0, maka di atas juga harus ditulis 0, sebagai awalnya karena tidak ada angka ya. Kemudian 30 dibagi 4 hasilnya adalah 7. 7 dikali 4 hasilnya 28. Dikurangi, ketemunya berapa? 2. 30 dikurangi 28 hasilnya adalah 2. 2 dibagi 4 boleh apa enggak? Tidak boleh.
berarti pinjam 0. 20 dikali 4 sama dengan 20 dikali 4, maaf 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kali 4 sama dengan 20, hasilnya adalah 0. Selesai. Sehingga 3/4 desimalnya adalah 0,75, seperti itu. Mengubah bilangan desimal ke pecahan. Konsep dasar bilangan pecahan 125. Masih ingat di kelas 3, di kelas 1 yang paling belakang biasanya disebut satuan ya, satuan, puluhan, dan ratusan. Angka 1 di sini adalah ratusan, kemudian angka 2 adalah puluhan, angka 5 adalah satuan. Kalau koma seperti ini bagaimana? Nah, nih tanda desimal untuk memisahkan kata bulat dan pecahannya. 6 itu sama dengan per 10 karena satu angka di belakang koma. Kemudian 7 itu per 100 karena dua angka di belakang koma. 8 per 1000 karena 3 angka di belakang koma. Contoh 0,3. 0,3 kita rubah ke bentuk pecahan. 0 sebagai satuan, 3 itu per 10 ya. Kalau per 10 berarti kita sudah dapat nih kata kuncinya. Karena yang paling kanan adalah per 10, maka langsung aja ditulis nih penyebutnya per 10. Yang atas tinggal dipindah. Nah, selesai. Gampang kan? Contoh lagi 2,25. 5 ini sebagai ratusan. Kemudian 2 yang di belakang koma sebagai maaf ya, bukan ratusan. 5 ini sebagai per 100. Kemudian 2 ini sebagai per 10 dan 2 adalah 2 di depan koma itu adalah satuan. Karena yang paling kanan adalah per 100, maka tinggal ditulis per 100. Kemudian angka yang di atasnya silahkan ditulis semua. Oke. Lagi-lagi contoh, berapa angka di belakang koma? 3. Tadi sudah Bu Dewi katakan di awal 3 angka di belakang koma nanti jadi 1000 ya. Nah ini kan per 1000. Kalau yang 2 di depannya itu di depan angka 5 itu di pasti barisan di koma ya. 2 di sini adalah per 100, 5 di sini per 10. Karena yang paling kanan adalah per 1000, maka langsung per 1000. Di atas silahkan ditulis ulang aja 2525, 2525. Kata kunci, apabila satu angka di belakang koma maka itu per 10. Apabila 2 angka di belakang koma per 100. Apabila 3 angka maka per 1000. Nih dengerin, apabila menemukan soal recehan campuran, kok recehan sih, maaf. Apabila menemukan soal pecahan campuran, maka rubahlah pecahan campuran itu ke pecahan biasa terlebih dahulu. Kalau lupa lihat video 2. Barulah dirubah ke pecahan desimal. Semangat, aku pasti bisa. Tugas mandiri. Ubahlah pecahan-pecahan berikut menjadi pecahan desimal. A 2/4, B 5/20, C 1/11/25, D 24/5. Oh ini seharusnya E ya, maaf. A, B, C, D, E ini seharusnya E ya. E 4/8. Jadi nomor 1 ini ada 5 soal yang kalian diperintahkan untuk
merubah ke pecahan desimal. Sedangkan yang nomor 2, ubahlah pecahan desimal ke pecahan biasa. 0,25, 0,6, 2,345, 3,21, 5,1. Selamat mengerjakan tugas, jangan menyerah, jangan bilang sulit, coba lagi, latihan lagi. Bagaimana belajar kalian hari ini? Tentunya wawasannya bertambah ya, jangan sampai tidak bertambah. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.